Halo, selamat berjumpa di mata kuliah Mikroprosesor dan Antarmuka bersama saya Cipto Prabowo. Kali ini kita akan pelajari tentang bagaimana merangkai rangkaian Arduino dengan menggunakan saklar dan LED. Ya, tolong perhatikan tata cara pembuatannya. Check it out. Oke, kita seperti pertama kali ya, kita panggil Proteus dulu. Kita ambil file yang minggu kemarin ya, jadi supaya bisa bekerja lebih cepat ya. Ini adalah file yang kemarin ya, Arduino sudah ada, LED-nya sudah ada. Yang kita butuhkan adalah button ya. Kita klik, kita ambil button. Oke. Sebenarnya sudah ada button. Kita letakkan button ini di terserah bebas pinnya. Kali ini saya akan taruh kita hubungkan dengan pin 8. Kemudian kita hubungkan dengan ground. Setelah rangkaian terbentuk, langkah berikutnya adalah kita masuk, kita panggil Arduino IDE. Oke. Kita buat file baru, new file. Di sini di minggu kemarin belum dijelaskan hal yang terkait dengan apa yang ada di Arduino IDE. Ini adalah pertama kita ada halaman utama di file setup ini, itu digunakan untuk menginisialisasi pin ya. Karena kita ingin ada pin input dan pin output. Pertama kita inisialisasi dulu input, kita beri tipe filenya untuk input ya, misalnya adalah integer ya, kita bikin untuk buttonnya dulu adalah button pin. Penamaan itu bebas ya, ini adalah variabel bebas. Tadi button kita taruh di pin 8 ya, button kita taruh di pin 8. Kemudian LED ya, kita taruh di pin 3 ya. Kemarin kalau kalian lupa silahkan lihat lagi rangkaiannya, di mana button dan di mana LED ya. Di variabel dari tipe data dari satu variabel itu bernilai 8 dan tipe data integer untuk pin LED ya, variabelnya LED itu ada di pin 3. Dan berikutnya kita deklarasikan pin-pin tersebut ya. Di pin pertama, pin mode. Kalian perhatikan di sini, ketika benar ya, perintah atau function yang kita lakukan itu adalah benar, maka dia akan berubah warna. Tapi kalau jika salah, dia belum akan berubah warna, tetap hitam ya. Pin mode, pertama kita inisiasi pin buttonnya itu sebagai output, sebagai input ya. Jadi pin button itu adalah sebagai input, jangan lupa button pin adalah sebagai input, maka karena itu dia sudah berupa variabel, kita panggil variabelnya saja button pin ya, koma itu adalah input. Nah, kalian lihat di sini ya, ini adalah variabel yang utama, jadi input output itu adalah jadi tidak bisa digantikan ya, tidak bisa digantikan. Kalau input ya harus input, output tulisannya ya. Kalian tidak boleh misalnya input kalian beri nama sendiri INPT, tidak akan bisa nanti ya, karena ini akan berhubungan dengan file yang lainnya ya. Kemudian button pin itu bebas ya,
tergantung dari inisiasi pertamanya. Oke, button pin sudah kita inisiasi sebagai input, kemudian pin mode yang untuk LED-nya, ya, LED-nya itu sudah kita beri, LED itu kita beri sebagai output. Oke, kemudian apa? Seperti kita lihat ya, kita lihat di rangkaian di sini ya, kalian lihat di rangkaian ya, ini button ya. Jadi kita akan mengkondisikan bahwa kondisi button itu adalah kita pengen kondisi awal, karena nanti ketika kita klik button itu dia akan terhubung ke ground, maka pada dasarnya ketika dia terhubung ke ground maka lampu harus mati ya, atau kondisinya saat ini kita melihat dulu apa kondisinya ya. Jadi supaya LED ini berfungsi dengan baik ya, maka kita kondisikan kalau di dalam rangkaian elektronika itu namanya pull up resistor ya, maka di dalam programmingnya kita bisa bikin pull up resistor. Bagaimana cara bikin pull up resistor? Kita cukup dengan menyatakan bahwa digital write untuk button pin itu adalah high. Nah, ini ilustrasinya. Jadi ini sebagai ya, ini sebagai pin, ini adalah pin button itu kita gunakan pull up resistor ya. Jadi kondisi awalnya adalah high ya. Kemudian pin mode button itu sebagai input, pin mode LED ya, jadi LED itu sebagai output, button itu sebagai input. Oke, kemudian kita program ya. Yang pertama kita program adalah kita pastikan bahwa LED itu ketika ditekan itu akan berubah ya, apakah dia mati atau dia hidup. Ketika button ditekan dia akan berubah ya. Maka kondisi pertama adalah kita buat variabel button, itu kita baca kondisinya ya. Jadi kalau dibaca itu adalah digital read ya. Menulis ya, itu digital write, membaca itu adalah digital read. Apa yang dibaca? Yang dibaca adalah kondisi dari button pinnya ya. Button pinnya on atau off. Terus kemudian bagaimana kondisi LED-nya? LED-nya mati atau menyala? Oke, setelah itu baru kita baca digital write ya. LED-nya kita sesuaikan dengan buttonnya. Apakah dia high atau dia low ya. Jadi nanti kondisinya adalah nanti ketika ditekan button pinnya, maka LED-nya itu akan menyesuaikan dengan kondisi button pinnya. Oke, setelah itu kita compile ya, seperti biasa. Minggu kemarin kita sudah lakukan itu, kita compile, kita simpan misalnya in out 1 ya, kita simpan in out 1. Kita compile. Jika tidak ada masalah maka dia akan mengcompile sampai akhir. Kalau ada masalah nanti kalian lihat di sininya nanti apa perintahnya ya. Misalnya kalau saya ada kesalahan misalnya di sini ya, saya compile, maka dia akan memberikan keterangan expected titik koma before digital write. Nah, di sini akan terlihat ya. Jadi sebelum ini ada kesalahan kurang titik koma, titik koma. Sama juga kalau ini misalnya kita hilangkan ya, kita compile lagi, maka di sini input was not declared in this scope ya. Jadi enggak mengenali input tuh. Nah,
Jadi kalau kita input, ya, kita kasih i kecil saja, dia sudah berubah, ya. Maka kita harus sama input. Kita compile ulang sekali lagi, ya, berhasil, tidak ada kesalahan apapun. Seperti biasa, kita lihat dari hex file-nya. Oke, ketemu hex file-nya. Kita copy, kita menuju ke Arduino-nya, double klik. Seperti biasa, kita hapus, kita kopikan di sini, hilangkan, ya, tanda petik tadi. Oke, sekarang kita lihat, ya, apa yang terjadi di sini. Oh, ada kesalahan, ya, di sini not hex. Ada kesalahan, fail to start. Gimana kesalahannya? Oh, nah, di sini kesalahannya ada tanda petiknya. Oke, kita ulang lagi, ya, kita play. Oh, masih salah. Oh, ada kesalahan, dia masih saya belum terhapus. In out hex. Harusnya sudah bisa. Nah, oke, ya, ini sudah berhasil, ya. Kita lihat di sini, ya, kondisi awal menyala. Karena apa? Karena tadi adanya pull up resistor tadi, ya. Ketika kita deklarasikan bahwa kondisi awal itu adalah high, maka lampu akan menyala dulu, ya. Dan kalau kita tekan, maka lampu akan mati. Terus bagaimana kalau kita pengen dia ketika kita on kan dia menyala, ketika kita off kan, ya, maka kondisi ini yang harus kita lakukan adalah rangkaian LED-nya yang kita ubah, ya. Bagaimana cara mengubahnya? Oke, kita ubah saja, ya. Ini kita delete wire-wirenya dulu. Oke, kita gantiin kalau mau gitu. Nah, kita balik ini, ya, kita balik kondisinya. Nah, balik. Nah, untuk groundnya kita pindahkan. Groundnya hanya digunakan di button, ya. Kemudian untuk LED-nya itu kita beli power, ya. Kita beli power. Oke, kita play saja. Apa yang terjadi? Nah, mati dia, ya. Ketika belum on dia mati, ketika dia on dia hidup. Nah, ya, jadi banyak cara, intinya lah, banyak cara yang bisa kita lakukan ketika kita merangkai Arduino Uno. Intinya adalah apa yang kita inginkan, ya. Kita bisa mengotak-atik di rangkaiannya, atau ketika kita tidak mau mengotak-atik di rangkaiannya, di programnya yang kita mainkan, ya. Jadi seperti itu, ya. Setelah materi kali ini, ya, selamat mencoba. Kalian bisa gunakan bagaimana jika kita menggunakan perintah kondisi. Bagaimana jika ketika saya on, LED-nya akan kedip-kedip, atau off, LED-nya akan. Nah, itu bisa kita lakukan, ya.
bisa kita lakukan hal itu. Ya, silakan kalian mencobanya. Bagaimana? Sudah paham semua? Silakan mencoba untuk tugas yang lainnya. Saya harap kalian bisa melakukan dengan benar. Dan apabila jika masih ada keraguan atau masih belum paham, silakan kalian bertanya di dalam grup WA yang sudah ada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.